Kalau misalnya gua ngulang lagi nih kadar lemak gua dari 30% kayak gini, mukanya itu cabi, perutnya itu lingkarnya tuh buncit banget, dan gua pengen turunin kadar lemak gua ini, seluruh tubuh gua dari muka, terutama perut gua juga ini, biar nggak berlemak lagi ke kadar lemak ideal, yaitu adalah 15% kayak gini. Itu sebenarnya apa yang gua bakal lakuin. Nah, di video kali ini gua mau sharing ke temen-temen, ini adalah step by step bagaimana kita bisa menurunkan kadar lemak yang tinggi banget, 30% kayak gini atau 40% kayak gini contohnya ya. Kita turunin ke kadar lemak 15% gini dalam waktu 3 bulan paling cepet, atau yang paling lama 6 bulan. Nah, step by step ini gua bagi menjadi 7 langkahnya. Jadi apa aja sih langkah-langkahnya dan apa aja yang kita wajib perhatikan, dan gue bakalan urutin nih dari awal apa dulu yang kita harus perhatiin supaya kita bisa perlahan-lahan turun terus lingkar perutnya, turun terus berat badannya, dan ketika kita udah di kadar lemak 15% itu akan sangat mudah menjaganya. Kita nggak usah diet berlebihan, terlalu ketat, kita nggak perlu. Karena apa? Karena kadar lemak kita udah ideal. Nah, gimana aja step by stepnya, kita langsung bahas satu persatu. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah pernah diet atau misalnya berprogres menurunkan kadar lemak, teman-teman udah paham prinsip dasarnya kalau kita mau turun berat badan, yaitu kita mau geraknya lebih banyak, makannya lebih sedikit, supaya nanti kita bisa di keadaan kalori defisit, mengeluarkan energi itu lebih banyak dibandingkan dengan kita masukin energi. Nah, ketika kita udah kalori defisit, biasanya teman-teman pasti bingung nih, mulainya dari mana nih, supaya kita bisa juga tahu nih apakah progres kita ini berhasil atau enggak. Yaitu apa langkah yang paling pertama, yaitu kita wajib untuk ngeset goal atau tujuan kita dengan cara kita mengukur lingkar perut kita dulu. Itu pertama, nanti dari pusar ketemu pusar ya, perutnya relax aja. Dan yang kedua, kita harus mengukur timbangan kita, berat badan kita saat ini. Kalau misalnya berat badan kita itu misalnya tingginya 170 tapi beratnya 90 kilo, itu udah obesitas banget, itu udah nggak sehat, kemana-mana nggak enak, badan udah sakit-sakit, lutut pegel-pegel, disuruh gerak, disuruh apa olahraga, males. Kenapa? Karena badan kita tuh ngebawa galon, Pak ya, 2 lagi. Jadi kita mau kasih penilaian dulu terhadap diri kita ini, seberapa lingkar perutnya pertama, yang kedua seberapa berat badan kita. Nah, yang ketiga, yang kita juga wajib untuk mengetahui kadar lemak kita tuh sebenarnya berapa persen. Misalnya teman-teman lihat di layar ya, list dari kadar lemak untuk laki-laki dan juga ada list kadar lemak untuk perempuan. Kalau laki-laki dari 40% gini sampai ke 15% kayak gini ya, atau perempuan dari 45 sampai ke 20%-an kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa ngaca, kira-kira mana yang lebih cocok kadar lemaknya, estimasinya. Lingkar perut udah nemu, berat badan nemu, kadar lemak juga udah nemu. Kita akan ngelakuin langkah yang kedua. Karena langkah yang pertama ini akan kita pakai nih ya, dan kita lakuin langkah-langkah selanjutnya sampai ke langkah ke-7 terakhir ini, dan kita review nanti minggu depan. Karena kita bakalan mengalami penurunan 3-5 kg dan lingkar perutnya 3-5 cm. Tergantung berat awalnya. Kalau obesitas banget itu bisa lebih banyak lagi. Jadi simpen dulu tuh, langkah pertama simpen dulu data itu. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Ini adalah gerbang kita menuju hidup yang baru ya, menuju apa? Interaksi orang akan beda sama kita. Kalau misalnya kita itu masih obesitas, teman-teman yang jomblo, kalau kita gendut, jangan berharap orang itu suka sama kita. Jangan berharap itu. Karena bisa jadi bukan masalah personality kita ya, bukan karena lu misalnya gimana orangnya, tapi karena lu gendut aja. Makanya orang ya nggak suka sama lu. Atau misalnya nggak usah penampilan deh, badan kita ini nggak enak aja, gampang sakit, gampang flu, itu karena berat badan kita berlebihan. Jadi dengan kita ke langkah yang kedua ini ya, teman-teman bakalan nggak lagi ngalamin yang namanya gampang sakit, dan penampilan kita bakalan jauh berubah. Lawan jenis secara biologi ya, itu bakalan lebih tertarik sama kita. Langkah yang kedua, kita wajib untuk ngelakuin audit terhadap pola makan kita. Artinya apa, Bang? Artinya kita mau ngecekin makanan pagi gimana nih, makanan siang gimana, sore gimana makannya, malam gimana. Apakah makanan-makanan kita ini pagi, siang, sore, malam setiap harinya ini itu membawa kita ke badan yang semakin jelek, ke badan yang semakin gak sehat, semakin orang itu jijik sama kita ya. Makan mulu yang gak diperhatiin makanannya. Atau makan pagi, siang, sore, malam ini itu membuat kita semakin kurus, semakin badannya proporsional, semakin sehat, semakin jadi menarik, semakin orang-orang itu enak ngelihat kita. Jadi kita berinteraksi pun juga jadi semakin pede. Jadi kita wajib audit dulu makanan kita. Apakah makan kita yang pertama ada proteinnya nggak? Karbohidratnya seberapa banyak? Lemaknya dari lemak yang sehat atau misalnya lemak yang nggak sehat. Nah, kita mau di pola makan kita ini untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan, kita mau makanannya itu proteinnya harus tinggi. Tingginya seberapa? Setidaknya kita makan di sekali makan itu 50 sampai 100 gram protein sekali makan. Contohnya 300 sampai 400 gram paha ayam filet. Jadi itu sekali makan tuh. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita makan protein ini bakalan naikin metabolisme kita. Pembakaran lemak kita di tubuh ini akan jauh semakin lebih cepat. Yang kedua, kita tidak akan merasakan kelaparan. Karena kalau misalnya kita kebiasaannya makan karbo, kita bakalan gampang banget lapar, nggak kenyang-kenyang. Padahal kita udah masukin energi yang banyak, udah ditumpukin jadi lemak. Tapi kalau kita makanin protein yang banyak, kita bakalan apa? Bakalan kenyang duluan.
beban. Jadi kita mau 50 sampai 100 gram protein atau misalnya 2 gram sampai 2,5 gram berat badan ideal tuh. Dikaliin deh. Misalnya kalau gua dengan tinggi 170 gini ya, berat badannya 63 atau 64, gua kaliin sama 2,5 gram. Berarti itu adalah kebutuhan minimal protein gua setiap harinya. Oke, itu yang pertama. Buat protein kita wajib utamakan dulu. Karena protein itu apa? Itu yang ngebangun sel-sel di tubuh kita, Pak. Bukan gula, bukan karbo. Ya, tapi protein itu dari kulit kita, otot kita, tulang kita, rambut, kuku, semuanya. Nah, sekarang yang kedua, dari karbohidratnya. Karbohidrat itu, kalau teman-teman nggak tahu, semua makanan-makanan yang junk food, tepung, biskuit, roti, mie, itu semuanya karbohidrat. Nasi goreng, itu semua karbo, Pak. Dan itu biasanya cenderung kebanyakan. Nah, kita mau batasin banget karbohidratnya. Sehari itu kalau bisa ya 20-50 gram aja. Kalau misalnya teman-teman mau lebih cepat lagi turunnya, kita nggak usah makan karbo sama sekali. Oke, kita makan proteinnya aja dulu. Tapi jangan lupa juga, yang ketiga, kita harus perhatiin lemaknya juga. Karena kita nggak mau sampai nggak konsumsi lemak sama sekali. Karena berdasarkan di studi ini ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, terutama lemak yang sehat, kita bakalan menurunkan hormon testosteron kita atau hormon pembakar lemak. Jadi hormon pembakar lemak itu atau hormon testosteron bakalan ngedrop kalau kita makanannya tuh yang rendah lemak. Karena lemak itu berfungsi sebagai pengganti energi yang awalnya pakai karbohidrat. Yang kedua, untuk membantu tubuh kita ini produksi hormon-hormon. Karena kolesterol itu ya, itu adalah precursor dari apa? Dari testosteron, dari estrogen, dan juga hormon-hormon lain. Jadi penting kita mengkonsumsi lemak, tapi lemaknya jangan juga kebanyakan dan juga pilih lemak yang alami, yang sehat. Dari hewani misalnya. Itu untuk porsi makannya. Nah, kalau contoh, gimana contoh makanannya? Kalau kayak gua gini ya, kita bisa makan steak sirloin kayak gini. Kalau ada lemak yang banyak banget, dibuang aja. Paha ayam filet juga, kita juga bisa makan. Udang juga bisa kita makan, dan banyak makanan-makanan hewani lain. Nah, dengan kita mengkonsumsi protein yang tinggi, ini bakalan bagus banget untuk badan kita. Kalau buat cowok, yang awalnya kita nggak ada ototnya, berat otot kita bakalan lebih naik. Jadi pada saat kita nanti kurus, kita nggak cungkring banget kayak orang sakit. Ya, kita malah kelihatan sehat, dan kita juga jadi kuat. Nah, yang ketiga nih ya, yaitu apa langkahnya? Yaitu kita wajib untuk menerapkan pola latihan beban. Oke, kenapa latihan beban? Kenapa nggak latihan misalnya lari, Bang? Atau misalnya bulu tangkis, Bang? Atau futsal, Bang? Atau apa lagi? Tenis, Bang? Bowling, Bang? Atau golf, Bang? Nah, sebenarnya itu olahraga itu sebenarnya bagus banget untuk pelengkap. Tapi yang untuk utama, yaitu apa? Yaitu latihan beban ini. Kenapa? Karena alasan yang paling pertama, seperti yang teman pernah dengar ya, misalnya Deddy Corbuzier bilang, atau Om Ade bilang ya, kalau kita misalnya latihan beban, kita nggak latihan beban pun itu ngebakar lemak. Kenapa seperti itu? Karena BMR kita, atau basal metabolic rate kita, itu bakalan naik setiap harinya. Contoh misalnya si A, dia nggak pernah latihan beban. Dia BMR-nya cuma 1000 kalori. Tapi kalau si B, dia latihan beban dan dia naik massa ototnya, karena latihan beban itu memberikan stimulus pembentukan otot, otomatis nanti BMR-nya bakal jadi 1200. Sehingga apa? Ujung-ujungnya, kalau kita mau ke berat badan ideal atau bentuk badan yang ideal, yang duluan nyampainya adalah orang yang latihan beban. Karena dia butuh energi tuh untuk mempertahankan massa otot di badan dia. Dibandingin kalau misalnya dia olahraganya cuma futsal, bowling, atau misalnya cuma golf doang gitu kan. Golf cuma sejam ya kan, terus nggak pernah main, nggak pernah jalan. Ya cuma ngelatiin doang. itu nggak ngebakar apa-apa. Kalorinya nggak kebakar apa-apa. Jadi kita mau nerapin pola latihan beban 3-5 kali seminggu aja, nggak usah banyak-banyak. Otomatis metabolisme kita juga bakalan naik juga. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung latihan bebannya kayak gimana, gue udah bikinin video di sini ya, khusus untuk pemula. Jadi apa aja latihannya, teman-teman bisa tonton di video itu. Nah, yang keempat nih ya, langkah keempat, yaitu apa? Yaitu ini udah pasti ya, kita wajib untuk aktif sehari-harinya. Contohnya ngapain, Bang? Aktifnya, Bang. Kita wajib untuk menerapkan kardio. Kardionya bentuknya seperti apa, Bang? Kita nggak mau kardionya itu high intensity interval training. Karena nanti heart rate-nya bakalan naik banget. Dan itu bakalan menggunakan gula sebagai sumber energi. Itu hormon stres kita bakalan naik, dan kita bakalan jadi nggak konsisten kardionya setiap hari. Nah, kita mau kardionya itu adalah low intensity steady state cardio. Contohnya apa? Contohnya jalan kaki di atas treadmill. Atau misalnya kita bisa apa? Kita bisa misalnya naik Stairmaster ya. Atau misalnya kardio lain yang memang intensitasnya itu rendah tapi jangka waktunya panjang sehingga pembakarannya tetap banyak tapi sumber energinya dari lemak, oke? Bukan gula. Nah, teman-teman bisa coba dulu aja di treadmill ya dengan kecepatan 4 dan juga incline-nya atau kemiringannya itu 5 dalam waktu 30 menit dulu. Lakuin dalam seminggu, kita bakalan turun berat badan. Nah, langkah yang kelima, kita juga wajib untuk meningkatkan tingkat aktivitas harian kita, oke? Tapi ini beda dengan latihan beban dan juga kardio, yaitu dengan mulai menerapkan kebiasaan jalan kaki. Nah, kenapa jalan kaki itu penting? Karena jalan kaki itu berdasarkan di studi ini ya, kalau kita jalan kaki aja dalam proses kita menurunkan kadar lemak, kita bakalan membantu pembakaran lemak sebanyak 20%-an. Dan itu banyak banget. Oke, gue pun juga ketika gue sedang menurunkan kadar lemak, pada saat gue nggak pernah jalan kaki, walaupun gue udah kardio dan juga latihan beban, itu lama banget turunnya. Tapi gue ketika jalan kaki dari 8.000 langkah sampai 10.000 langkah, itu cepet banget turunnya. Dan itu langsung berasa di mana di lingkar perut. Karena jalan kaki itu juga terbukti ya, setiap 1000 langkah itu meningkatkan hormon testosteron kita. Karena kalau kita jalan kaki, kita merilis lemak, dan otomatis kalau lemak di tubuh itu turun dan
sifat lemak itu estrogenik ya, membuat testosteron kita ngedrop. Dan ketika kita jalan kaki kan, itu kan bakalan lemaknya kerilis jadi energi tuh. Bakalan testosteron kita naik. Berdasarkan di studi ini ya, teman-teman bisa cek. Itu setiap 1000 langkah tuh ya, itu kita bakalan naikin hormon testosteron kita. Oke, itu yang kelima tuh, kita wajib aktif. Misalnya kita, contohnya apa? Kita mulai latihan golf lah. Ya kan kalau golf kan kita bisa jalan-jalan, sekalian ngobrolin bisnis gitu sama teman-teman. Atau misalnya kita jalan pagi di komplek, ya naik transportasi umum. Itu beneran ngefek. Cobain aja. 8.000 aja dulu sehari selama seminggu. Nah yang keenam, yaitu apa? Yaitu kita wajib tutup semua hal ini dengan tidur yang cukup. Karena kalau tidur kita kurang, kita tidak akan mendapatkan progres sama sekali. Karena apa? Karena testosteron kita ngedrop ya sebanyak 15%. Kalau misal tidur kita cuma 5 jam misalnya. Anak-anak muda aja dipaksa selama seminggu 5 jam doang tidurnya, itu ngedrop sebanyak 15% testosteronnya. Dan itu sama dengan kita menua 10-15 tahun kadar hormon laki-laki atau testosteronnya. Jadi ini bukan buat laki-laki doang, perempuan juga ada testosteron, tapi sedikit. Kita mau tidurnya 7-8 jam. Kalau misalnya kurang, gampang lapar gula. Karena kalau kurang tidur, gula darah puasa naik ya. Yang kedua, selain kita lapar karbo, kita bakalan mood olahraga dan jalan kakinya nggak ada. Jadi kita mulai cukupin kebutuhan protein kita, jangan sampai kita kelaparan, sehingga kita malam-malam nggak lapar, nggak insomnia, susah tidur karena kurang protein. Nah yang ketujuh ya, yang terakhir ya, yaitu apa? Konsisten dan juga kita monitor lagi, termasuk menyesuaikan juga nih. Maksudnya gimana bang? Konsisten tuh maksudnya kayak gini, kita lakuin seminggu, terus tiba-tiba besok kita mau jalan-jalan sama keluarga, besok kita mau apa? Ada acara sama bos kita ya, diajak makan yang enak-enak, yang manis-manis, karbo tinggi ya. Ya kita nggak apa-apa, kita cheating sekali, ya kita menyesuaikan tadi ya, di-adjust dulu, menyesuaikan, kita cheating dulu. Oke, nggak apa-apa berat airnya naik sedikit, 1 kilo, 2 kilo, tapi besoknya, 2 hari kemudian gitu ya, kita diet lagi, oke? Supaya nanti kita turun lagi. Jadi nanti sebenarnya, kalau buat teman-teman ya, yang lagi sedang berprogres penurunan kadar lemak, yang ideal, itu biasanya turun, nanti naik lagi beratnya, ya kan? Karena kita misalnya lagi bosen, lagi stres banget di pekerjaan, misalnya lagi diajak sama bos kita buat meeting, buat makan gitu ya, nanti naik dikit, nanti kita dietin lagi, turun lagi. Dan itu adalah hal yang normal. Selama kita konsisten dan akhirnya kita menuju ke kadar lemak 15% kayak gini. Oke, jadi segitu aja video dari gua ya. Itu adalah 7 step by step yang teman-teman bisa lakuin untuk kita menuju ke kadar lemak 15% kayak gini. Gua sendiri pun udah nerapin ya, yang awalnya gua tuh obesitas, kira bisa ke kadar lemak 15% kayak gini, dan gua bertahan selama 5 tahun ya kayak gini terus badannya, karena menerapkan cara-cara ini. Dan gua juga bantuin klien gua ya untuk juga turun ke kadar lemak 15%, hasil labnya pun juga jadi bagus, jadi sehat. Nah kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua, pengen dibimbing langsung dari gua bikinin menu makanannya sehari-harinya, makan apa aja, pagi, siang, sore, malam, cara masaknya gimana, beli makanannya di mana ya, kalau di luar ataupun di rumah, termasuk program latihan mau di gym ataupun di rumah kita. Kalau misalnya teman-teman pengen dibimbing langsung dari gua, teman-teman silahkan daftar di link di deskripsi. Segitu aja video gua, see you next video, bye bye.